Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel Suara Setan. Channel yang akan menemani malam-malam sunyi kalian dengan kisah-kisah horor paling menyeramkan, nyata maupun fiksi, yang siap menemani kalian. Sebelum kita mulai, bagaimana kabar kalian malam ini? Semoga kalian selalu diberikan perlindungan dari hal-hal yang tak kasat mata. Malam ini kita akan mendengarkan kisah yang tidak biasa. Kisah ini mengenai sebuah kamar misterius yang ada di salah satu apartemen Jakarta Pusat. Langsung saja kita ke cerita, tapi sebelum itu, pasang headsetmu. Selamat mendengarkan. Malam itu, angin seolah membawa bisikan. Dari luar, apartemen itu tampak biasa saja. Tapi siapapun yang tinggal di kamar 43 pasti akan tahu ada sesuatu yang salah. Tepat jam 2 pagi, selalu ada suara ketukan. 3 kali, pelan tapi jelas. Dan siapapun yang membalas ketukan itu tidak akan pernah sama lagi. Malam itu dia mengetuk balik, sekali, 2 kali, 3 kali. Dan saat pintu nomor 44 terbuka dengan sendirinya, Nadia sadar dia udah buat kesalahan besar. Setelah pengumuman beasiswa keluar, Nadia langsung diserbu rasa bahagia campur tegang. Dia diterima di salah satu kampus swasta terbaik di Jakarta Pusat. Kuliahnya jurusan desain komunikasi visual, sesuai passionnya sejak kecil. Tapi yang bikin dia makin bimbang, bukan kuliahnya, tapi kenyataan bahwa dia harus tinggal sendirian di kota sebesar Jakarta. Nadia pindah dari Pontianak, kota yang selama ini dia anggap rumah. Di sana ada keluarga, teman-teman sekolah, bahkan kenangan kecil yang belum sempat dia ceritakan ke siapa-siapa. Tapi sekarang, dia harus meninggalkan semuanya. Demi masa depan, demi cita-citanya. Untungnya, ayah Nadia punya teman lama di Jakarta yang kebetulan punya satu unit apartemen kosong di daerah Jakarta Pusat. Katanya sih, unit itu udah lama nggak ditempati sejak anaknya meninggal. Tapi kondisinya masih bagus. Kalau Nadia mau pakai, ambil aja. Anggap aja bantu jagain properti, begitu kata teman ayahnya. Nadia sempat ragu, tapi saat lihat fotonya yang dikirim lewat WhatsApp, dia mulai tertarik. Kamarnya luas. Ada 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan dapur kecil dengan kitchen set yang masih kinclong. Jendelanya besar, dan pemandangannya langsung ke arah jalan tol yang ramai. Entah kenapa, suasananya kayak adem dan tenang. Hari itu Nadia berkemas dengan bantuan ibunya. Dia bawa barang-barang penting aja. Sisanya dikirim lewat ekspedisi. Lemari, kasur, peralatan masak, sebagian udah disiapin dari Pontianak. Meski capek, dia tetap semangat. Karena di pikirannya, apartemen itu bakal jadi tempat nyaman buat belajar dan mulai hidup baru. Nadia adalah anak tunggal, gadis keturunan Tionghoa yang punya sifat mandiri, tapi cenderung pendiam. Di Jakarta, dia nggak punya siapa-siapa. Nggak ada saudara, nggak ada teman dekat. Tapi dia yakin, seiring waktu, dia bakal bisa adaptasi. Apalagi sejak kecil, dia udah terbiasa hidup mandiri karena orang tuanya kerja di luar kota. Saat pertama kali menginjakkan kaki di apartemen itu, Nadia merinding sedikit. Bukan karena takut, tapi karena suasananya terlalu sunyi. Udara dingin langsung menyapa wajahnya begitu pintu dibuka. Lantainya bersih, tirai jendelanya masih tertutup rapat. Ada aroma seperti ruangan lama yang jarang dibuka. Ibunya sempat bisik-bisik ke ayahnya. Ini beneran nggak ada yang tinggal sebelumnya. Ayahnya cuman angguk pelan. Kosong sejak anaknya meninggal kan? Ibunya diam. Tapi Nadia bisa lihat mata ibunya sempat gelisah. Tapi karena nggak mau buat suasana tegang, dia pura-pura santai. Tempatnya bagus kok, Ma, katanya sambil tersenyum. Hari pertama, Nadia dan kedua orang tuanya menginap di hotel dulu.
Soalnya petugas kebersihan masih bersihin apartemen itu biar layak ditempati. Lagi pula sebagian barang Nadia belum datang semua dari Pontianak. Jadi sementara mereka menunggu, mereka habiskan waktu keliling Jakarta dan beli beberapa barang kecil buat keperluan harian. Selama 2 hari itu, ibunya Nadia mulai kelihatan lebih tenang. Apalagi waktu malam mereka makan di balkon hotel sambil lihat lampu kota Jakarta yang gemerlap. Mama baru sadar, ternyata Jakarta bisa romantis juga. Katanya sambil ketawa kecil. Ayah Nadia cuma senyum, tapi lebih sering fokus sama ponselnya dari tadi. Waktu akhirnya hari pindahan datang, suasana berubah sedikit sibuk. Barang-barang ekspedisi mulai berdatangan. Tukang bersih-bersih udah selesai tugasnya. Nadia pelan-pelan menyusun baju di lemari. Dapur dibersihin. Kamar mandi dicek ulang. Semua tampak rapi, walau masih agak kaku karena belum terbiasa ditempati. Nadia pilih kamar dengan cahaya paling terang. Di sebelah tempat tidurnya ada meja belajar kecil. Dindingnya putih bersih. Meski belum sempat dihias, dia udah bisa bayangin akan betah di situ. Nggak sabar dekor nanti, katanya dalam hati sambil nyalain diffuser biar ruangan lebih wangi. Ayahnya bantu masang lampu tambahan di dapur, sementara ibunya sibuk lap jendela yang berdebu. Malam pun tiba. Mereka tidur bertiga malam itu, pakai kasur besar yang baru dirakit bareng-bareng tadi sore. Semuanya capek tapi puas. Suasana kayak malam keluarga terakhir sebelum Nadia resmi sendirian besok. Nadia tidur duluan disusul ayahnya. Tapi ibunya masih gelisah. Entah kenapa dia nggak bisa pejam mata. Rasanya ada sesuatu yang aneh. Sesekali dia lihat ke arah jendela, lalu ke pintu kamar mandi. Lampu semuanya udah mati. Tapi telinganya kayak nangkep suara kecil. Kayak seseorang menarik napas berat dari kejauhan. Tapi dia pikir, mungkin cuma halusinasi karena capek. Dia pejamkan mata, tapi dalam tidurnya, mimpi buruk datang. Dia dikejar perempuan berambut panjang dengan mata kosong. Nafasnya berat, bajunya lusuh dan penuh noda darah. Dalam mimpi itu, perempuan itu terus bilang, Jangan tinggal di sini, jangan tinggal di sini. Ibunya terbangun, nafasnya memburu. Dia lihat jam-jam 2 pagi. Dia coba bangunin suaminya tapi nggak respon. Akhirnya dia bangkit sendiri dan jalan pelan ke dapur. Dari sana, suara air dari wastafel menyala sendiri. Pelan tapi konsisten. Saat dia dekati, kerannya memang terbuka, padahal siangnya udah ditutup rapat. Dengan ragu dia matikan airnya, lalu balik ke kamar. Tapi sepanjang jalan dari dapur ke kamar, dia merasa seperti ada yang mengikutinya. Langkah kakinya seolah diiringi napas orang lain. Tapi dia nggak lihat siapapun, hanya sunyi dan hawa dingin yang makin menusuk. Paginya semuanya berjalan seperti biasa. Ayahnya bangun dan langsung ngecek ponsel. Nadia juga bangun dan langsung cerita soal rencananya kuliah. Ibunya diam tapi tersenyum. Dia nggak cerita apapun soal mimpi atau wastafel semalam. Dia nggak mau buat Nadia takut atau kepikiran. Sebelum mereka pergi, ibunya sempat peluk Nadia lama. Kalau ada apa-apa, langsung telepon mama ya. Katanya sambil usap rambut anak semata wayangnya. Nadia cuma angguk sambil senyum. Ayahnya menepuk bahu Nadia pelan. Semangat kuliahnya, jangan lupa ibadah, dan jaga kesehatan. Mereka pamit. Mobilnya perlahan menjauh dari gedung apartemen. Dan saat Nadia berdiri sendirian di balkon, dia sempat merasa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar sendiri. Tapi dia belum tahu, kalau sejak malam itu, dia nggak sendirian lagi. Ada yang sudah memperhatikan sejak pertama kali dia datang. Hari itu akhirnya datang. Nadia resmi menempati apartemen barunya. Semua barang kiriman dari Pontianak sudah sampai, lengkap dengan beberapa tambahan yang dibeli di Jakarta. Kotak-kotak besar memenuhi ruang tengah. Beberapa masih disegel, sisanya sudah mulai dibongkar sejak pagi.
Ayah dan ibunya ikut membantu sedikit demi sedikit. Tapi karena mereka sudah cukup tua dan perjalanan cukup melelahkan, mereka lebih banyak duduk sambil mengawasi. Nadia semangat banget hari itu. Dia rapikan rak buku, isi lemari pakaian, bahkan sempat masak mie instan di dapurnya sendiri. Sebelumnya mereka memang sempat menginap di hotel selama 2 malam sambil nunggu apartemennya dibersihkan. Kata petugas, apartemen itu udah lama nggak ditinggali, jadi banyak debu dan sarang laba-laba di pojok-pojok plafon. Tapi sekarang, setelah dibersihin, suasananya cukup nyaman. Menjelang sore, mereka bertiga makan malam bareng di dalam apartemen. Suasana jadi hangat. Ibu Nadia sesekali tersenyum senang lihat anak gadisnya mulai punya kehidupan baru di kota besar. Pemandangan malam dari sini cantik juga ya. Katanya sambil membuka tirai dan memandangi kelap-kelip lampu jalanan. Ayah Nadia seperti biasa tidak banyak bicara. Fokusnya masih di layar ponsel. Sesekali dia angkat alis saat baca notifikasi kerja. Tapi tidak ada yang aneh. Malam pertama di apartemen baru berjalan biasa-biasa saja. Tidak ada suara aneh, tidak ada kejadian ganjil, sampai mereka memutuskan untuk tidur. Sekitar jam 11 malam, lampu kamar dimatikan. Nadia tidur di kamar sendiri, sementara kedua orang tuanya tidur di ruang tengah. Tapi malam itu, sesuatu berubah. Di tengah tidur, ibunya tiba-tiba bermimpi buruk. Bukan sekali, tapi 3 kali. Mimpi pertama, dia dikejar oleh perempuan berambut panjang, yang wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi suara tangisnya terdengar jelas, serak, lirih, dan sangat dekat. Ibunya terbangun dengan nafas tersengal, lalu kembali tidur, berpikir itu cuma mimpi biasa. Tapi di mimpi kedua, sosok perempuan itu muncul lagi. Kali ini dia berada di dapur, berdiri diam menghadap ke arah ibunya, lalu perlahan mengangkat tangannya yang penuh luka. Matanya kosong, mulutnya berbisik, "Keluar dari sini." Ibunya kembali terbangun, jantungnya berdebar. Keringat dingin membasahi lehernya. Ia melirik suaminya yang masih tertidur pulas, lalu menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi belum sempat benar-benar tenang, mimpi ketiga datang. Di mimpi terakhir, perempuan itu berdiri tepat di samping sofa tempat ibunya tidur. Wajahnya mulai terlihat, kulitnya pucat, bibirnya sobek sampai pipi, dan matanya gelap tanpa bola mata. Lalu suara tangis itu berubah jadi jeritan. Ibunya terbangun sambil teriak kecil, tapi tidak cukup keras untuk membangunkan suaminya. Di luar, suara kendaraan Jakarta masih samar terdengar. Tapi di dalam apartemen, suasananya terlalu sunyi. Sunyi yang aneh, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik kegelapan. Ibunya pun kembali tidur. Paginya, ibunya terlihat sedikit pucat, tapi tetap tersenyum. "Tidur lumayan," jawabnya saat ditanya. Dia tidak cerita soal mimpi buruk tadi malam. Tidak cerita juga tentang suara air dari wastafel. Semuanya disimpan sendiri. Dia tidak ingin menakut-nakuti Nadia yang terlihat bahagia. Saat sarapan, mereka kembali membahas jadwal kuliah Nadia, arah kampus dan transportasi umum. Nadia semangat cerita ini itu, sesekali tertawa kecil. Tidak tahu bahwa ibunya masih terus mengingat mimpi itu, terutama suara tangis yang menggema terus di kepalanya. Waktu berpisah pun datang. Mobil ayahnya sudah parkir di bawah. Mereka berpelukan lama di depan pintu apartemen. Ibunya menatap mata Nadia dengan dalam. "Kalau ada apa-apa, langsung telepon Mama." "Ya," ucapnya pelan. Ayahnya menambahkan, "Jaga pergaulan, jangan gampang percaya orang. Mama dan Papa bisa dihubungi kapan aja." Lalu mereka pamit dan turun ke lobi. Saat pintu lift tertutup, Nadia berdiri sendiri di lorong. Dan di saat itulah, suara lembut terdengar dari arah koridor. Suara bisikan pelan, seperti suara anak perempuan. "Kamu nggak sendiri di sini." Tapi Nadia pikir itu cuman angin. Dia menghela napas, masuk ke dalam dan menutup pintu.
Tak tahu bahwa malam sebelumnya ibunya sudah lihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di dalam apartemen itu. Setelah kedua orang tuanya pulang, Nadia resmi sendiri di apartemen itu. Hari masih siang, matahari menembus tirai tipis di ruang tengah. Awalnya, ia merasa tenang. Ruangan ini sekarang jadi miliknya. Tempat baru, hidup baru. Dia mulai sibuk beberes. Kardus-kardus dibuka satu persatu. Baju dilipat, dimasukkan ke lemari. Peralatan mandi ditata di rak. Nadia juga sempat pel lantai pakai pewangi favoritnya. Dia putar lagu dari HP biar nggak terlalu sepi. Semua terasa biasa saja. Normal. Nyaman. Sore menjelang malam, Nadia masak mie dan makan di depan laptop sambil nonton Netflix. Dia pilih film romantis biar suasana tetap ringan. Sesekali ia tertawa kecil sendiri. Tapi saat film masuk menit ke-27, dia dengar suara aneh. Dari arah tembok kanan kamarnya. Awalnya dia kira itu suara dari serial yang dia tonton. Tapi setelah dicek, filmnya lagi sunyi. Karakter utama sedang jalan di taman. Suara ketukan itu tetap ada. Pelan, teratur, seperti orang ngetuk dinding pakai jari. Nadia matikan film. Dia diam. Tapi suara itu masih terdengar. Dia sempat berpikir itu dari tetangga sebelah. Mungkin sedang pasang rak atau betulin sesuatu. Jadi dia hiraukan. Tapi 10 menit kemudian suara ketukan itu muncul lagi. Kali ini lebih cepat dan lebih keras. Seperti kode Morse yang enggak jelas artinya. Nadia berdiri dari tempat tidur, mendekati tembok yang diketuk. Dia tempelkan telinganya pelan-pelan. Enggak ada suara orang, enggak ada obrolan. Cuma ketukan. Dan sesekali seperti suara kursi diseret, atau benda berat jatuh dan menghantam tembok keras. Dia sempat kirim voice note ke ibunya. Ma, sebelah kamar Nadia rese banget. Kayak ngetuk-ngetuk tembok dari tadi. Padahal udah jam 11 malam. Ibunya cuma jawab singkat, kalau ganggu banget, lapor ke security aja ya nah. Tapi Nadia masih tahan. Belum mau ribut sama tetangga. Malam itu akhirnya dia tidur sambil pakai earphone. Tapi suara ketukan itu kadang masih terasa seperti bergema di dalam kepala. Keesokan harinya, dia tetap bangun seperti biasa. Sarapan roti, lalu mulai persiapan masuk kuliah. Tapi rasa nggak nyaman mulai tumbuh pelan-pelan. 3 malam berlalu, dan setiap malam, suara itu selalu muncul. Selalu dari arah tembok kanan kamarnya. Kadang hanya ketukan pelan, kadang bunyi seperti lemparan barang. Bahkan pernah sekali terdengar suara benda pecah. Tapi anehnya, nggak pernah terdengar suara orang. Dia mulai curiga. Siapa sih tetangga sebelah itu? Kenapa selalu ribut tiap malam? Tapi pas siang hari, suasana sepi total. Nadia pernah intip dari lubang pintu, berharap bisa lihat siapa penghuni kamar 44. Tapi pintu kamar itu selalu tertutup rapat. Seperti tak pernah dibuka. Suatu malam setelah tugas kuliah selesai, Nadia duduk di tempat tidurnya. Jam hampir menunjukkan pukul 12. Suara ketukan itu mulai lagi. Tapi kali ini berbeda. Jarak antar ketukannya terasa lebih dekat, lebih mengganggu. Seperti sedang mencoba menarik perhatian. Nadia udah nggak tahan. Dia bangun dengan kesal, pakai hoodie lalu buka pintu. Udara malam langsung menyambut dingin. Lorong apartemen sunyi, lampu-lampu putih menyala redup. Tanpa pikir panjang, Nadia jalan cepat ke depan pintu apartemen 44 dan langsung mengetuk. Pak, Bu, bisa nggak agak tenang? Ini udah tengah malam, katanya dengan nada jengkel. Tidak ada jawaban. Tapi pintu itu perlahan terbuka, berderit pelan. Tidak lebar, hanya setengah jengkal. Tapi cukup untuk membuat Nadia melihat kegelapan total di dalamnya. Tidak ada lampu, tidak ada suara televisi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang ada cuma bau. Bau anyir seperti daging busuk. Bau yang menempel di hidung, menusuk sampai ke tenggorokan.
Nadia mundur setengah langkah. Nafasnya tercekat, tangannya gemetar, jantungnya berdetak sangat cepat, rasanya seperti mau copot. Belum sempat dia melangkah lebih dekat, angin dingin tiba-tiba berembus dari dalam ruangan itu, membuat rambutnya berkibar pelan. Lalu, terdengar suara, napas, berat, dalam. Seperti suara seseorang yang sedang berdiri tepat di ambang pintu. Nadia langsung balik badan dan lari. Nafasnya memburu. Langkah kakinya terburu-buru menuju pintu apartemennya sendiri. Dia sempat salah ambil kunci. Jari-jarinya gemetar saat mencoba membuka pintu. Begitu berhasil, dia masuk dan langsung mengunci dari dalam. 2 kali, dia bersandar di balik pintu, mencoba mengatur napas. Tapi rasa takutnya belum hilang. Suara detak jantungnya terdengar jelas di telinganya. Tidak ada yang mengejar, tapi perasaan dia sedang diperhatikan tidak hilang. Dia hanya bisa duduk diam sambil memeluk lutut. Malam itu Nadia tidak bisa tidur. Setiap bunyi kecil membuatnya terlonjak. Kipas angin bergoyang, suara TikTok jam dinding, dan suara ketukan kembali terdengar. Kali ini dari balik dinding, pelan, tapi konsisten. Tok, tok, tok. Nadia hanya bisa pasrah dan berdoa. Keesokan paginya mata Nadia masih terasa berat karena semalam hampir nggak tidur. Rasa takut dari kejadian pintu kamar 44 yang terbuka sendiri masih terasa jelas. Apalagi bau busuk itu seolah masih nempel di kerongkongannya. Dia duduk di meja makan sambil mikir. Keesokan paginya, Nadia bangun dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Semalam ia masih merasakan getaran aneh di apartemennya yang membuatnya sulit tidur. Dengan tekad yang kuat, Nadia memutuskan untuk bertanya kepada Pak Joko, penjaga gedung yang sudah lama bekerja di sana. Ia ingin tahu lebih banyak tentang misteri yang melingkupi kamar nomor 44. Setelah sarapan singkat, Nadia menuju lobi gedung. Pak Joko, si penjaga tua yang biasanya ramah, terlihat agak pucat saat Nadia menyebut kamar 44. "Mbah, jangan macam-macam dengan kamar itu," bisiknya pelan, sembari mengintip ke kanan dan ke kiri seakan takut didengar orang lain. Nadia makin penasaran. Ia pun duduk di dekat Pak Joko dan memohon untuk diceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Joko mulai menceritakan kisah kelam yang membuat suasana seketika jadi sunyi dan mencekam. 1 tahun lalu, katanya, di kamar 44 itu pernah terjadi tragedi mengerikan. Ada seorang mahasiswi yang mengakhiri hidupnya di kamar tersebut karena putus cinta. Mayatnya baru ditemukan seminggu kemudian, setelah aroma busuk mulai menyebar ke seluruh apartemen. Kejadian itu membuat kamar itu seolah dikutuk, penuh dengan energi negatif yang tak bisa dijelaskan. Pak Joko melanjutkan, yang lebih menyeramkan adalah kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh para penyewa kamar sebelah, nomor 43 dan 45. Mereka sering mengeluh mendengar suara ketukan tak beraturan, teriakan nyaring di tengah malam, dan tawa seram yang membuat bulu kuduk berdiri. Yang paling ngeri, semua penyewa yang pernah tinggal di kamar itu, atau yang di sekitarnya, lama-lama selalu hilang tanpa jejak, kata Pak Joko dengan suara bergetar. Nadia mendengarkan dengan seksama, jantungnya berdegup makin kencang. Pak Joko kemudian menunjukkan sebuah foto dari ponselnya. Di layar ponselnya tampak gambar seorang gadis muda yang berdiri lama di depan pintu kamar 44. Itu Siska, penyewa terakhir kamar nomor 43. Hilang 1 tahun yang lalu, ujarnya, tatapan matanya penuh kekhawatiran. Nadia menatap foto itu dengan perasaan aneh. Siska terlihat pucat dan kosong, seolah-olah sudah bukan manusia lagi. Bayangan gadis itu berdiri di depan pintu kamar 44, tanpa bergerak membuat Nadia merinding sampai ke tulang. Setelah pembicaraan itu, Nadia kembali ke kamarnya dengan kepala penuh pikiran. Tapi sesampainya di depan pintu, ia terkejut melihat keadaan yang jauh berbeda dari tadi pagi. Semua barang di meja berantakan, berceceran tak beraturan seolah-olah ada yang sengaja mengacak-acak. Matanya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Di dinding,
tergores bekas cakaran kuku yang panjang membentuk tulisan besar dan mengerikan. Aku tidak suka tetangga baru. Rasa takut dan panik langsung menyergap Nadia. Ia segera mengunci pintu dan menarik nafas dalam-dalam mencoba menenangkan diri. Suasana sekitarnya terasa semakin mencekam, seperti ada mata-mata yang mengintai setiap gerak-geriknya. Nadia mencoba menghubungi kedua orang tuanya, tapi suaranya terasa terputus-putus dan jauh. Ia hanya bisa berdoa semoga kejadian aneh ini segera berakhir dan dirinya bisa bertahan dari teror yang kini mulai mengintai. Ketukan di tembok kamar sebelah yang selama ini mengganggu malamnya kini terasa makin nyata dan menakutkan. Nadia sadar, ini bukan sekedar suara tetangga iseng biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan menyeramkan di balik semua itu. Dengan hati penuh ketakutan tapi juga tekad untuk bertahan, Nadia menutup mata, mencoba tidur. Namun suara-suara aneh dan bayangan gelap di sudut kamarnya terus membayang, menunggu saat yang tepat untuk mengungkap misteri yang selama ini tersembunyi di apartemen itu. Malam itu, Nadia sadar bahwa ia tidak lagi sendirian. Ada sesuatu yang tidak suka dengan kehadirannya, sesuatu yang akan terus mengawasinya dari balik tembok dan pintu apartemen nomor 44 yang mengerikan itu. Dan ia tahu, ini baru awal dari perjuangannya melawan kegelapan. Malam makin larut dan suasana di apartemen Nadia semakin mencekam. Teror yang sebelumnya hanya berupa suara ketukan kini berubah jadi hal-hal yang jauh lebih menyeramkan. TV tiba-tiba menyala sendiri tanpa ada yang menekan remote, memancarkan cahaya redup yang membuat bayangan-bayangan di kamar Nadia bergerak aneh. Tak hanya itu, air di wastafel juga mulai menyala dan mati sendiri berulang kali. Suara gemericik air yang tak beraturan dan dinginnya udara di sekitar Nadia membuat bulu kuduknya berdiri. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang sudah tidak sabar lagi untuk menunjukkan dirinya. Belum cukup sampai di situ. Sosok wanita yang sering muncul dalam mimpi Nadia juga mulai terlihat di dunia nyata. Bayangan hitam dengan wajah pucat dan mata yang kosong sering muncul di sudut kamar, membuat Nadia tidak bisa tenang, bahkan saat siang hari. Kondisi mental Nadia mulai terganggu. Ia sering merasa cemas berlebihan, susah tidur, dan kelelahan. Akibatnya, Nadia sempat absen beberapa hari dari kelas karena merasa sangat tertekan oleh kejadian yang dialaminya. Suatu hari setelah merasa putus asa, Nadia mencoba menghubungi ibunya. Namun yang terdengar di ujung telepon bukan suara ibu yang menenangkan, melainkan suara rintihan perempuan yang membuat bulu kuduk Nadia meremang. Hatinya berdegup kencang, ia merasa ada sesuatu yang salah dengan telepon itu. Nadia panik dan segera mencari cara untuk mengatasi situasi yang makin parah ini. Tiba-tiba, lampu di kamarnya mulai berkedip-kedip tak beraturan. Ruangan berubah gelap terang, membuat bayangan bergerak cepat di dinding. Nadia merasa seperti dikelilingi oleh kegelapan yang hidup dan bernafas. Layar laptopnya yang tadinya mati, menyala sendiri tanpa disentuh. Di layar tampak video CCTV real time, tangkapan kamera di kamarnya sendiri. Nadia terpaku saat melihat dirinya yang sedang tidur pulas di tempat tidur. Namun yang membuat bulunya berdiri adalah sosok hitam, duduk di samping tempat tidurnya. Sosok itu perlahan mengelus rambut Nadia dengan tangan yang dingin dan kasar, membuat suasana menjadi sangat mencekam. Dalam kepanikan, tiba-tiba tangan dingin tersebut meraih bahu Nadia dari belakang. Ia menjerit ketakutan dan langsung berbalik hanya untuk melihat sosok yang selama ini menghantui apartemennya. "Siska?" Nadia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wajah gadis penyewa sebelumnya itu sudah membusuk. Kulitnya pucat dan penuh luka, dengan mata hitam legam yang seolah menembus jiwa Nadia. Dengan suara yang sangat pelan namun penuh ancaman, Siska berbisik, "Aku terjebak karena mengetuk pintunya. Sekarang giliranmu." Suasana menjadi semakin dingin, dan Nadia merasa seperti seluruh tubuhnya membeku. Pikiran Nadia berputar, tak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tahu dirinya dalam bahaya besar, tapi ia juga tahu jika tidak segera bertindak,
mungkin ia akan berakhir seperti Siska. Teror ini bukan sekadar hantu biasa, tapi sesuatu yang sangat kuat dan mengikatnya dalam kegelapan. Detik demi detik berlalu dengan perlahan, dan Nadia hanya bisa merasakan ketakutan yang semakin dalam. Ia tahu pertarungan melawan kegelapan ini baru saja dimulai, dan mungkin nyawanya menjadi taruhannya. Dengan suara gemetar, Nadia berusaha mencari cara untuk melawan, berharap ada secercah harapan yang bisa menyelamatkannya dari teror yang terus membayangi setiap malamnya. Tapi malam itu, ia tahu, hidupnya sudah berubah selamanya. Beberapa hari berlalu, ayah dan ibunya Nadia mulai khawatir karena sudah berhari-hari anaknya tidak bisa dihubungi. Akhirnya mereka memutuskan untuk menanyakan pihak apartemen untuk mengecek Nadia. Pihak apartemen pun mengecek menggunakan kunci cadangan, tapi anehnya pintu itu tidak terkunci. Saat petugas membuka kamar, terlihat banyak sampah dan barang berantakan. Lalu petugas melapor ke orang tua Nadia, dan orang tuanya pun meminta bantuan mengecek CCTV apartemen. Dalam rekaman, terlihat jelas Nadia memasuki apartemen nomor 44 dengan langkah pelan. Namun, sejak saat itu, dia tidak pernah terlihat keluar lagi dari pintu itu, seolah-olah pintu tersebut menelan dirinya begitu saja. Rekaman tersebut membuat semua yang menontonnya merinding dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada Nadia? Keluarga Nadia sangat terpukul dengan kenyataan ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa putri mereka yang ceria dan penuh semangat bisa menghilang begitu saja di tempat yang seharusnya menjadi rumah baru. Mereka berusaha mencari di mana-mana, bahkan meminta bantuan pihak berwajib, tapi tidak ada jejak Nadia sama sekali. Ayah Nadia, yang awalnya sulit percaya, mulai mencari tahu lebih jauh tentang apartemen yang disewakannya. Ia bertanya kepada teman-temannya, berharap menemukan petunjuk yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding apartemen itu. Informasi yang didapatkannya benar-benar membuat hatinya hancur. Ternyata, penyewa sebelumnya yang bernama Siska bukan orang asing. Siska adalah anak dari teman lama ayah Nadia, yang juga merupakan penyewa apartemen itu dan meninggal dunia secara tragis 5 tahun lalu. Yang lebih menyeramkan lagi adalah cerita yang mengiringi apartemen nomor 44 ini. Setiap malam, penyewa di kamar 43 selalu mendengar ketukan dari tembok yang membatasi kamar mereka dengan kamar 44. Ketukan itu datang secara berulang dan berirama, seperti sebuah kode yang tidak pernah berhenti. Ketika ada yang berani membalas ketukan itu dengan mengetuk balik, sesuatu yang mengerikan terjadi. Pintu apartemen 44 akan terbuka perlahan, mengeluarkan hawa dingin yang menusuk tulang dan bau anyir yang tidak bisa dijelaskan. Mereka yang pernah mengalami kejadian itu mengatakan, setelah pintu itu terbuka, sosok-sosok misterius mulai muncul. Ada yang melihat bayangan hitam, ada yang mendengar suara bisikan, dan ada pula yang merasakan sentuhan dingin di tubuh mereka. Banyak penyewa yang ketakutan dan memutuskan untuk segera pindah. Tapi ada juga yang penasaran dan berusaha untuk menguak misteri pintu 44. Meski berakhir dengan hilangnya mereka satu persatu, kabar tentang apartemen itu mulai menyebar ke lingkungan sekitar. Warga pun mulai menjauhi gedung itu, terutama kamar 43 dan 44. Gedung yang dulu penuh dengan tawa dan kehidupan kini berubah menjadi tempat yang ditakuti, penuh dengan kisah-kisah seram dan misteri yang tidak bisa dijelaskan. Orang tua Nadia masih terus berharap, meski harapan itu semakin menipis. Mereka sering duduk di depan gedung itu, memandang kosong ke pintu yang menelan putri mereka tanpa jejak. Setiap malam, mereka berdoa agar suatu saat Nadia kembali, atau setidaknya ada tanda yang bisa menguatkan mereka. Tapi hingga kini Nadia tetap hilang. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup, terperangkap dalam kegelapan apartemen 44, atau sudah menjadi bagian dari misteri yang tak berujung itu. Kisah Nadia bukan hanya tentang kesalahan mengetuk pintu. Ini tentang bagaimana rasa penasaran bisa jadi awal bencana. Dalam hidup,
Ada hal-hal yang lebih baik tidak kita ganggu. Kadang, rasa penasaran bisa jadi hal yang paling berbahaya. Kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik sesuatu yang kelihatannya sepele, seperti Nadia yang cuman ingin tahu siapa yang terus ganggu dia tiap malam. Tapi satu ketukan jadi awal dari segalanya. Hidup itu penuh batas. Ada hal-hal yang memang nggak perlu kita sentuh, ganggu, atau buka. Karena sekali kita melewati batas itu, nggak semua bisa dikembalikan seperti semula. Apartemen itu bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga sebagai saksi biksu mengenai cerita di balik tembok. Terima kasih udah dengerin cerita ini sampai habis. Kalau kamu tinggal di apartemen atau kosan, dan suatu malam dengar suara ketukan, pikir 2 kali sebelum balas. Karena siapa tahu, itu bukan tetanggamu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Suara Setan. Biar kamu nggak ketinggalan kisah horor lainnya yang nggak kalah serem. Kalau kamu punya cerita mistis, tulis aja di kolom komentar. Bisa jadi, itu akan kita angkat jadi konten selanjutnya. Sampai jumpa di malam berikutnya, dengan kisah yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih menyeramkan dari yang kau kira. Dan terakhir, jangan lupa matikan lampu.